Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رضيت بالله ربا wabil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu amma ba'd. Ibadallah, alhamdulillah, pada kesempatan malam yang Allah muliakan ini, di tempat yang mulia ini, kita bersyukur kepada Allah dengan segenap nikmat yang telah kita rasakan. Semoga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin Allah tambah kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan firman Allah mengenai janji yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu ada 3 janji. Yang pertama janji Allah, yang kedua janjinya manusia, dan yang ketiga janjinya syaitan. Itu dalam Al-Quran ya, 3 janji itu dipaparkan, ya, dijelaskan. Oleh karena itu, apa saja ya, yang harus kita ketahui dalam Al-Quran Al-Karim ini mengenai janji-janji Allah. Yang pertama, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mempunyai daulat atau berkuasa, istakhlafa fil ardh. Kenapa Allah sebutkan demikian? Karena memang orang-orang terdahulu ya telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya mengenai kepemimpinan yang Allah anugerahkan, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal. Sebagaimana firman-Nya, mari kita awali dengan Quran surat 24 ayat 55. Surat An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Tetapi menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, ini janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh ketika di dunia. Karena janji Allah ini dunia dan akhirat. Jadi Allah menjanjikan di dunia pun akan diberikan janjinya. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan janjinya kelak di akhirat. Nah, janji Allah ini tentu ya, kalau dalam kalimat ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia
sungguh-sungguh akan menjadikan mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Ya, mafhumnya janji Allah ini diberikan ketika manusia beriman dan beramal soleh. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka diberikan janjinya di dunia, ya, berkuasa sampai membentuk kekhalifahan. Dan tentunya itu ada masanya, gitu kan? Ada masanya. Nah, termasuk di akhir zaman ini, ya, jadi ada apa? Pergantian apa ya namanya? Ya, jadi katanya setiap 1 tahun sekali, ya, setiap 1 tahun sekali itu ada pergantian kekuasaan lah, gitu kan. Kalau sekarang memang secara global di dunia ini kita akui kekuasaan ini dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani lah katanya. Ya, secara global ini, dan itu yang di Allah akan terlaksana ketika kelak nanti akan kita saksikan, gitu kan. Orang yang beriman nanti yang akan memimpin, yaitu ketika Allah mengutus siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah seorang imam yang Mahdi berarti, ya, isim yang menunjukkan kepada petunjuk. Jadi Imam Mahdi adalah orang yang seorang imam yang diberi petunjuk. Nah, ini janji Allah akan terjadi, ya, walaupun katakan mungkin skup kecil di satu negara yang memang iman dan amal solehnya, ya, dilaksanakan, itu mungkin adalah negara-negara yang sekarang pun berkuasa, seperti ya katakanlah tetangga kita Brunei Darussalam. Kan pemimpinnya iman amal soleh teh itu kan sampai kelihatannya yang namanya Brunei Darussalam itu tidak pernah ada berita-berita yang ya, berita-berita, apakah itu berita-berita apa bencana atau apanya, yang kelima kan. Nah, itu diantaranya yang Allah memberikan di dunia. Karena dalam ayat ini, ya, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhoinya untuk mereka. Jadi teguhkan. Jangan khawatir. Ini janji Allah akan terjadi. Ketika penduduk negeri ini amanu wa taqau, iman dan takwa, atau dalam ayat ini disebutkan iman dan amal soleh. Saya yakin, tinggal tunggu tanggal mainnya banyak. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Ayat ini akan berlaku, ayat ini akan nyata, ya, akan terlihat janji Allah ini, ya, akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Insya Allah, ya, kita pun sampai saat ini yang kita rasakan sampai saat ini, alhamdulillah aman sentosa. Kemudian mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir, ya, sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan
kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan berpuasa. Kemudian itu yang pertama, ya, janji Allah di dunia. Kemudian janji Allah kelak di akhirat akan kita rasakan, akan kita peroleh janji Allah, ya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat 9, surat At-Taubah, surat 9 ayat 72. 9:72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang penuh. Ini janji kedua. Janji pertama Allah laksanakan di dunia. Janji yang kedua Allah akan berikan kelak di akhirat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itulah keberuntungan yang besar. Kemudian kita buka kembali, ya, di ayat masih surat 9 ayat 111-nya. Ya, 111-nya sama ini masih janji Allah yang diberikan. 111 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. yuqatiluna
التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين صدق Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih mendapati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikianlah itulah kemenangan yang agung. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Ini sangat jelas sekali dalam ayat ini. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, dari orang-orang yang beriman, diri dan harta mereka dibeli dengan apa? Dengan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kami lakukan itu, dan itulah kemenangan yang agung. Bagi siapa? Mereka itu adalah bagi orang-orang yang bertobat, beribadat, memuji Allah, yang mengembara dengan demi ilmu, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar,
dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Ya, lagi-lagi Allah memberikan janjinya kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti ketika keimanannya dipertanyakan, ketika amal solehnya dipertanyakan, jangan harap mendapatkan janji Allah. Itu sebenarnya karena ya, satu lagi kata Allah dalam Quran surat 5 ayat 9, satu lagi janji Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Saudara, mudah-mudahan kita mendapatkan janji-janji Allah. Ini baru dalam Quran, belum janji Allah dalam hadis-hadis Nabi. Ya, banyak sekali, cuman oleh karena waktunya ya terbatas, saya membahas dalam ayat-ayat ini saja, janji Allah ini ya. Jadi janji Allah ada dua. Ya, pertama Allah akan berikan di dunia berkuasa, dan yang kedua Allah akan memberikan surga. Bahkan dalam ayat ini Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan. Kemudian yang kedua, janji manusia. Apakah janji manusia ini sering ditepati atau banyaknya diingkari? Ikrar janji ini ternyata Allah gambarkan. Ya, ada ikrar manusia. Ya, ini sehari-hari ini, gitu kan. Faktanya keseharian manusia itu sering berjanji. Ya. Cuman ternyata janjinya itu banyak yang tidak ditepati. Allah firmankan, ya, masih surat 9, surat At-Taubah ayatnya 75 sampai 77, 75 sampai 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا
yang telah berjanji pada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya pada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi pikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan padanya, dan juga karena mereka telah berdusta. Nah itu, Iya. ikrar jelema mah cenah janji jelema melesetna. Itu ayat sasana dinten gitu. Mun urang beunghar cenah diberesan ka masjid teh. Begitu beunghar lain deui gitu teh. Diberesan. Tahun boga duit cenah saya rek perang bere cenah. Dia semua boga duit lain deui gitu. Beda deui. Nah itu maksudnya ayat ini ya merupakan tazkirah, peringatan bagi kita orang yang beriman, jangan sampai kita masuk kepada ya kategori seperti orang-orang munafik. Kan gitu, ayatul munafik kata Nabi ya, 3 ciri orang-orang yang munafik. Yang pertama ketika dia berbicara dia berdusta, dan yang kedua ketika diberi janji ketika dia berjanji mengingkarinya, kemudian ketika diberi amanat dia mengkhianatinya. Nah, itulah manusia. Janji manusia ini seringkali ya karena memang orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini orang-orang munafik. Insya Allah kalau orang-orang yang beriman dan amal soleh akan menepati janjinya. Saya teringat kisah yang kisah seseorang yang telah membunuhnya, kemudian pada waktu itu dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tapi si yang membunuh ini ketika diadili, katakan kalau sekarang diadili, maka kan kalau di hukum Islam itu ada qisas ya. Kalau membunuh ya harus dibunuh lagi, kecuali dari pihak keluarga mau menebusnya dengan sejumlah uang. Nah pada waktu itu si pembunuh ini ya, berjanji, oleh karena saya orang dalam perjalanan, izinkan dulu menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan dulu, katanya. Nggak bisa, kamu harus menjalani hukuman kecuali ada orang yang menggantikan kamu sebagai jaminan. Nah, pada waktu itu ya ada yang siap menjamin, yaitu Salman Al-Farisi. Ngacu, saya wahai khalifah yang akan menjadi jaminan orang itu ya ketika dia menyelesaikan keperluan itu. Nah diputuskanlah sok, oleh karena sudah ada yang siap menggantikan, tapi dia pun berjanji saya akan datang 3 hari setelah menyelesaikan urusannya. Nah, tibalah 3 hari, sudah cemas ini ya, yang sudah ditentukan, tapi belum kunjung tiba. Wah, tentunya sampai sang khalifah menyatakan, kamu berani-berani menjadi jaminan. Lamun teu datang teh geus we ente dihukum. Ya, cenah-cenah Allah lillahi taala, saya yakin orang itu adalah orang yang beriman. Ternyata setelah itu benar, ya dia datang tergopoh-gopoh
saking memenuhi janjinya. Kemudian ya, dalam kisah itu akhirnya yang akan dihukum ini ya, ternyata oleh pihak keluarganya itu diampuni ya, karena benar menepati janji. Dan Salman Al-Farisi pun tidak jadi untuk dihukum karena memang sudah menepati janji. Artinya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah janji itu ya, akan ditepati, karena setiap janji pasti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu ya, jangan sampai seperti orang yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu ikrar orang munafik tidak dapat dipercaya. Karena ikrarnya ini, janjinya ini seperti itu. Bahkan mungkin banyak ya di antara manusia yang berikrar seperti ini, berjanji seperti ini. Ini menjadi sekali lagi menjadi tazkirah, menjadi pelajaran bagi kita supaya kita menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Ya, ingkar terhadap janji. Insya Allah terjadi. Insya Allah. Ya, gondang tapi ada mau ini tapi merasakan ulah ayat dan perasaan. Insya Allah. Mata. Gimana? Janji mau ada. Itu beda lagi ya, kalau insya Allah bukan janji. Kan kata-kata insya Allah itu menyatakan bahwa itu kan jika Allah menghendaki, kan bisa saja betul ketika akan berangkat, jika Allah tidak menghendaki datang, apa saja yang terjadi. Karena ucapan insya Allah ini lebih kepada ya, ini ada kasus juga ya dalam Al-Quran. Nabi ketika berjanji juga akan memaparkan mengenai keterangan Ashabul Kahfi ya. Udah nanti besok saya terangkan. Ternyata sampai besok Nabi menunggu wahyu tidak datang. Gelisah kan Nabi deh. Anu kuduna datang, wahyu tidak datang. Nah, bahkan ketika turunnya teguran. Kamu, Allah, jangan mengucapkan akan aku kerjakan besok. Tapi katakan kamu insya Allah. Nah, ya, betul. Itu ikrar Nabi Muhammad tuh. Tapi ternyata oleh Allah ditegur karena tidak mengucapkan insya Allah. Coba bisa dibuka surat 14 ayat 23-24. 18 23-24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب صدق الله العظيم. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.
kecuali dengan mengatakan insyaallah, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Jadi ceritanya menurut riwayat ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh, kisah Ashabul Kahfi penghuni gua dan kisah Zulkarnain. Lalu beliau menjawab, datanglah besok pagi kepadaku agar aku ceritakan. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah, ya, yang artinya jika Allah menghendaki. Tapi kiranya sampai besok, ya, besok harinya, wahyu terlambat datang untuk menceritakan hal-hal tersebut, dan Nabi tidak dapat menjawabnya. Maka turunlah ayat 23-24 ini sebagai pelajaran kepada Nabi. Allah mengingatkan pula bila mana Nabi lupa menyebut insya Allah, haruslah segera menyebutkannya kemudian. Nah, ini pelajaran pun bagi kita sebagai umat Nabi. Namun ayeuna naon teh tong bae isukan urang di beresan. Tong pede narik biru nggak susah isu dibayar kalau jika isu dibayar kalau. Jadi ternyata ya dalam ayat ini mengandung yang mu'izah, pelajaran yang berharga, bahwa setiap perkara itu harus ada insya Allah. Mata aduh insya Allah, jadi insya Allah teh lain bahasa kumahanya, dan memang perintah. Mau direk datang direk naon teh insya Allah. Ya, orang kita itu tidak punya kepastian. Cuman kadang memang manusia itu Mas Nur bisa juga bikin iklan besok gratis. Insya Allah. Besok gratis. Pas datang, ini kapan? Besok. Ya. Jadi manusia itu ya dalam ungkapannya ketika akan mengerjakan apa saja kan otomatis seperti janjinya, ya, atau otomatis juga janji. Ya hanya sih Tuhan diberes saja. Gitu. Ternyata kan pas besoknya itu ayah naon teh dengan halangan teh. Nah, Nabi pun ternyata demikian. Kita mengalami, ya, ada pertanyaan dari orang-orang Quraisy. Sudah besok datang kepadaku, nanti saya ceritakan. Padahal Nabi menunggu wahyu turun. Ternyata oleh Allah dipuji. Sok turun-turun. Kan dengan dosanya izin. Gitu. Pas suping mana walaran teh masih dengan dosan walaran ya Allah. Ya, jadi harus ada kata-kata insya Allah. Ini ada kejadian lucu juga. Saya pernah menyampaikan ini di Gunung Wayang, Garut. Gunung Wayang bukan Garut. Batasan Pangalengan, Kertasari. Nah, seperti gini lah ngaji. Kemudian mungkin si ibu haji teh gitu, ingat wae kana ayat ieu teh. Pas kabawa tulanan teh make kode ayat gitu. Jadi cerita pada suping mah 18:24. Pada maghrib. Tambah pakai kode 18:24 maksud apa boleh insyaallah gitu. Oh 18:24 sudah datang teh. Mana ngejawab teh ku kode salah tarimakeun. Apa dia bisa ngaji 18:24 otomatis jam berenangnya oh 18:24 ngaji pada subuh berarti. Pada maghrib sudah datang. Hari ya jadi upami abdi sih sareng para ustaz antar ustaz yang sudah tadabbur Al-Qur'an dengan kode ayat
Dia ngejawabnya sok kode gitu nya. Nyambungnya. Ya. Mulai bismillah teh tos we, bismillah teh ku kode we. 2730. Nah, 2730 teh bismillah maksudna mah cenah. Jadi aya aja lelegegan gitu, lelegegan ku kode 2730. Jadi kan anu can apa mah? Naon teh? Oh, 2730 itu kan ayat tulisan dalam surat 27 itu surat An-Nahl ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman. Jadi terus ucapan salamna surat 10 surat Yunus ayat 36 1036. Oh, salam berarti. Jadi ada kode-kode. Namun disebut haji kan nurutan. Baturana eta nya. Jadi cenah bare ira bare suping. 1824 cenah. Oh, mari dia Datang kan pada maghrib tuh. datang. 1824 maksud nama kode ayat ini menyatakan insya Allah. Jadi manusia inilah manusia ya. Jadi janji Allah, janji manusia mah sok aya meleset ya. Akan tetapi ketika kita berjanji serap kena insya Allah. Karena apapun itu akan berdampak kepada istilah nama akan berdampak kepada kenyataannya. Cok, lamun kenyataannya terjadi kan ada ayat insya Allah mah tuh nanti Allah belum menghendaki karena kumaha tuh da ayat naon ya itu ieu ya. Itu kan bentuk yang contoh itu pasti kan insya Allah. Iya ya, kan mau datang tapi takut ada halangan jadi insya Allah. Ya. Ini kalau takut saya pasti nggak datang tapi insya Allah. Iya, jadi lebih baik mah jujur atau mah insya Allah. Iya. 99% datang insya Allah mah kan. Sebaiknya Lebih baik jujur. Ya, lebih baik jujur. Iya, tapi benar termasuk bohong kalau masa disangka cuma hatinya sudah Kalau tersinggung gitu. Hapuskan, nggak hapuskan saja, mohon maaf saja. Hapuskan bisa hapuskan. Abi sering gitu, untuk nyebutkan insya Allah untuk. Iya, hapuskan we. Aduh, hapuskan abi dia sasumpi. Tos ya, hapuskan saja, ada kata maaf saja. Ya kalau dulu terdatang. Hanya belum terhadap hapuskan. Hanya. Maka dari sayangnya kalau zaman sekarang tuh insya Allah itu dijadikan alasan untuk tidak menepati. Kebanyakan teh. Iya kan memang malu menepati. Tapi insya Allah. Secara halus, menolak secara halus teh nganggo insya Allah. Jauh satu kok yang waktu joir itu. Nah ini ayat insya Allah ini akan mudah dihafal. Oh 1824 oh. 18 itu surat 18 maksudnya surat Al-Kahfi ayat 24. 1824 ayat insya Allah. Ya 5 menit lagi ya kita akhiri dengan janji setan. Nah, ini janji setannya apa nih? Janji setan yang janji ke? Jadi kena ada ya. Itu cuman janji setan mah palsu. Jadi jahat. Itu. Ya, pertama kita buka ayatnya. Janji setan itu dalam urutan surat 17 ayat 64. Bahasanya dua kali kan udah panjang. Amin. Ya. Jadi betul ini masih banyak ini ayat-ayat janji setan itu wah luar biasa. Ya. 17:64. Dibaca saja, silakan Pak Dedi. Artinya 17:64. Perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis asam dengan suaramu yang memukau. Serahkanlah pasukanmu terhadap kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki dan yang berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak
selalu berjanjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Setan menipu. Gitu. Jadi setan mah berilah janji, dan tiada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Setan mah ngajanjikeun nipu. Nah, sampai nanti ya kelak setelah perkara hisab diselesaikan, setan teh jarita deui. Ya. Cek setan ya. Nah, terus sabab terus beres di hisab ieu nya urang geus aya di neraka. Ya. Orang jeung maraneh geus aya di neraka, ya penghuni setan itu nya. Cek setan, aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Allah telah menjanjikan janji yang benar, tetapi aku, kata setan, telah menjanjikan pula, tetapi janjiku, ya, aku ingkari. Setan. Maka janganlah engkau mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Karena aku hanya mengajak kamu dan kamu mengikuti aku. Orang macam apa dengan ngajak kumpul, mana berdaya? Ya, siap sebagai penutup saja. Ini suara, kalau suara mukawi berarti suara setan. Iya lah, suara-suara kalau sekarang suara-suara mendayu-dayu, suara vokal. Ya bisa masuk kepada kategori suara-suara yang merdunya, memukau, tapi yang menelaikan kepada Allah. Suara yang menelaikan. Ya, sebagai penutup kita tutup ya dengan surat 14 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha وعد الحق وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب
dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanku dan mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Tuh, yakin itu berlepas diri setan mata. Aku tidak punya kekuasaan. Aku hanya mengajakmu, tapi kamu mematuhiku. Kagak. Orang manusia kudu ngajak ke mana bedai itu. Allahu Akbar. Ya. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Allahu Akbar. Jadi ternyata ini kasusnya adalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan ya, seperti berbuat musyrik kepada Allah banyak. Yaitu kan setan ini ada dua jenis ya, dari jenis jin dan manusia. Nah, ini yang ngomong ini dua-duanya. Jadi setan dari jenis jin dan manusia yang sudah berada di neraka. Jadi kan kalau setan yang berjenis manusia merenang bebaturan anu ngajak anu teu deuceut. Urang mah ngajak mana ngambek mana bertahe. Lamun jin mah merenang mempersekutukan. Jin mah gitu. Cek setan di golongan jin teh. Kan kamu tahu cara kekuatan itu hanya kekuatan Allah. Kenapa kamu meminta kekuatan kepadaku? Wah, anu baruga honam. Cici urang di honam. Wah, anu baruga jimat, itu kan jin hukum. Padahal cek setan mengatakan sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Baheula ge cenah teu ngabenerkeun. An mana yang kita wae. Senang sedihnya banyak. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan ya kita tidak terjebak dengan langkah syaitan ini, sehingga dengan ayat ini ya kita mendapatkan pelajaran jangan sampai kita mengikuti ajakan-ajakan setan. Karena setan menjanjikan tipuan belaka. Berserikatnya dengan apa? Tadi 1764 dengan apa? Dengan harta, dengan anak berserikatnya. Perdayakan itu manusia banyak terperdaya ya, dengan suara yang memukau, biduan-biduan wanita, mabuk-mabukan ya. Bahkan disebutkan tadi bahwa kerahkanlah pasukanmu. Ternyata pasukan setan ada juga yang berkuda, kavalri, infanteri, pasukan anak itu untuk menghancurkan manusia. Dan berilah janji kepada mereka, janganlah janji setan kecuali tipuan. Oleh karena itu ya kita kita raih janji Allah ya. Janji manusia meleset, janji setan tipu, masih janji Allah lah. Janji Allah yang pasti benar. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Oleh karena itu kata Allah, jangan kamu terperdaya dengan kehidupan dunia, dan jangan pula setan yang memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan janji-janji Allah dalam keampunan dan pahala yang besar. Amin ya Allah ya Alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.